Jadi 1/0 itu kan sama dengan tak terhingga. Kadang kita amalannya misalnya katakanlah sholat duha misalnya. Mau minta rezekinya dapat mobil, dapat uang, dapat jabatan, ada 7, maka 1/7 malah yang dapat lebih sedikit. Tapi ketika semakin sedikit dia menginginkan sesuatu dari dunia ini, maka dia menuju ke titik 0, maka yang didapat adalah yang tak terhingga. Yuk, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi. Kita diberikan waktu ini, kita masih ada rezeki, dikasih umur, bisa silaturahim ke Bang Dik ya. Artis senior kita ini yang mungkin sekarang lebih banyak di YouTube. Alhamdulillah dengan Bang Dik. Apa kabar? Gus hak. Bang Dik, Dik satu suku apa? Satu suku kata, mim dua. Manggil kamu tuh harus gosok gigi, Gus. Kalau belum gosok gigi. Ya. Jadi ini 1-2 nih. Yang satu suku kata, saya 2 suku kata. Ya, biar kamu lebih pendek. Kalau aku kan Dik doang. Kalau kan kamu kan Gus Hamim. Oke. Kalau lebih pendek Gus Hak. Iya. Gak penting nih sebenarnya openingnya ya, tapi ini membuat bahwa ini obrolan yang santai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal beliau nggak? Beliau ini seorang ulama ya, seorang yang memiliki ilmu banyak sekali tentang keislaman, tapi ya kere. Ya, masa pergi haji dari tanah air sampai Baitullah jalan kaki. Coba, kalau bukan karena kehendak Allah, rasanya nggak mungkin. Mobil aja kita bayangin harus berapa ganti ban. Siap. Ya, apalagi sepeda. Kamu berapa kali tapak kuda diganti? 4 kali Bang. Dan itu kan perintahnya guru itu nggak boleh bawa apa-apa. Jadi nggak boleh bawa apa-apa. Karena ibarat kita diundang acara temen itu resepsi lah katanya. Itu Berapa lama kamu ke sana? 11 bulan, 11 hari, 11.000 kilometer. Baik, sampai di sini aja perjumpaan kita. Saya rasanya nggak pantas nih ada seorang wali Allah. Waduh, berat. Enggak. Kita jadi ingat ya kalau perjalanan haji kita dulu, orang naik buyut-buyut kita. Siap. Itu dengan perahu bisa berbulan-bulan ya. Ya. Kamu 11 bulan, 11 bulan, 11 hari, 11.000 kilometer. Nama Allah itu Al-Khaliq, yang maha pencipta. Allah lah yang menciptakan suasana seperti ini ya. Iya. Hikmahnya apa Gus? Hikmahnya banyak. Jadi begini, kalau kita biasanya ngaji itu dalam bahasa Arab ada 2 nih, dars, darosa, sama ta'lim. Kalau darosa itu ajar. Kita kalau ngaji, baca kitab, misalnya sabar adalah, kita paham sabar dalam segi pemahaman. Tapi untuk bisa sabar, belum tentu bisa. Antara syariat dengan marifatnya jadi. Iya, jadi kalau taklim itu butuh harus ditransfer lah dari hati ke hati. Sabar apa Gus? Menurut kamu Gus? Kalau sabar ya kan, misalnya menurut sabar, kamu? definisi kan sabar adalah jika ada musibah begini harus terima. Itu kan definitif itu. Sabar ini kan nama Allah yang terakhir. Siap. As-Sabur. Saking pentingnya sabar diletakkan di akhir. Apa menurut kamu dan nanti menurut aku? Kalau sabar menurut saya itu, jadi ketika ada baik itu anugerah maupun bencana, sabar itu bukan hanya pada saat bencana. Sabar dalam anugerah juga bisa sabar. Misalnya sabar dalam anugerah itu berarti kondisinya itu kayak lagu ya, stabil. Anugerah dan bencana. Iya. Aku penggemar edit ya Gus. Mengenal semuanya, termasuk abang ini. Karena kita harus mencintai semua makhluk ini. Termasuk janda gitu Gus? Oh, semuanya. Dicintai itu belum tentu dimiliki loh Bang. Jadi artinya begini, dalam ini ada misalnya ada tafsir yang perlu kita juga luruskan ya. Ada inna wahama yuhairu biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Di situ kan lajnahnya ma bukan man, Bang. Tapi orang biasanya nyebutnya dalam terjemahannya begini, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Padahal di situ bukan man. Kalau man tafsirnya benar. Tapi di situ ma. Jadi tafsir yang sungguhnya berarti Allah tidak akan merubah nikmat menjadi bencana, anugerah
menjadi bencana atau bencana pun jadi anugerah atau sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik kecuali binafsihi, dalam dirinya yang merubah. Contoh kasus Nabi Ayub dikasih sakit nih. Sabar kan, bicara sabar tadi. Nabi Ayub dikasih sakit. Tapi yang dirasakan Nabi Ayub ini percumbuhan dia dengan Tuhan. Bahasa bagus. Ibarat kalau orang hubungan intim nih. Ini nih kalau perawannya baru pecah itu sakit loh. Nah sakitnya tapi dirasakan seneng bang. Ini agak vulgar begitu. Iya. Nah, jadi bahasamu ini bahasa pencumbu ya. Nanti pasti kamu masuk ke era di mana ibadah itu adalah senggama. Wah, iya. Emang begitu. Kalau nggak begitu nggak bisa menghadirkan Allah. Karena dalam ihsan itu kan kita beribadah seperti melihatnya. Dan jikalau kita tidak melihatnya, maka dia melihat. Lah bagaimana kalau tidak menghasilkan rasa itu? Nah, jadi sabar adalah ya tadi itu berarti menerima dalam kondisi mau baik maupun buruk semua ketentuan-ketentuan dari Allah sehingga dia menjadi stabil komposisi hatinya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan semua yang ada di rumah ya, di HP, di jalan-jalan, di transportasi ya. Bagi saya sabar itu adalah ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagian terberat dari kita menyintai seseorang adalah bersabar. Jadi kalau kamu belum bisa sabar, jangan coba-coba menyintai orang. Gak bisa. Karena itu adalah kendaraannya. Ya, jadi kalau ada musibah, tadi kan kamu bilang temanya musibah ya. Jadi kalau ada musibah, Anda bersabar, tidak elok, biasa. Jangan pernah mengetuhankan sabar dengan satu-satunya kendaraan kamu, karena yang satu itu hanya Allah. Tapi harus diduakan dia dengan syukur. Nah ini penting. Ya, makanya harus dikawinkan. Ketika anugerah dan musibah harus kawin itu. Posisinya sama. Makanya kenapa Rasulullah dalam hadis bersabda di antaranya, matilah kamu sebelum mati. Sekarang kita kalau kondisi mati ini, kalau kondisi itu kan begini. Ketika dapat anugerah kita begini, ketika ada musibah pesimis, atau ada drop lah, berarti kita masih hidup. Tapi yang dimaksud matilah sebelum mati berarti kondisi hatinya walaupun ditimpa kebaikan apapun dia tetap stabil, istiqomah. Walaupun ada keburukan ya istiqomah. Kadang orang misalnya, saya ini mau ada hajat ini nih, wah sholat tahajudnya kencang. Ketika enggak, udah dapat, udah selesai. Ataupun kebalikannya, kalau lagi ada musibah, ya apa begini, kencang. Jadi akhirnya itu kamu ya Gus. Wah sorry. Jadi ya udah saya aja deh. Jadi teman-teman ini kunci ya. Kalau kamu ingin sukses, ingin survive, apalagi di pandemi ini, sabar dan syukur, kawinkan. Lalu dia menikah, kolaborasi, menetaslah sperma itu menjadi ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas itu kunci surga dalam genggaman ya Gus ya. Cuman ikhlas itu ada dua dalam Al-Quran. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis, ikhlasnya ada akunya disandarkan atas amal. Kalau mukhlasin itu yang ada di Quran Shot itu iblis pun tidak bisa mendekatinya. Illa itu yang nomor 2 maksudnya Gus. Ya. Jadi akunya sudah lebih. Iya, jadi ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Jadi hambanya yang ikhlas ya, itu akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi orang ikhlas itu gak usah ngomong-ngomong deh, faktanya dia hidupnya berkah. Gak usah dijelasin, karena tidak ada satupun malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat keikhlasan hambanya. Ikhlas itu head to head dengan Allah. Gimana Gus? Ya, jadi kalau soal malaikat nih, bicara malaikat nanti di Quran surat Al-Imran ayat 124 sama 25 sama An-Anfal ayat 9. Di situ Allah menurunkan ada 9.000 malaikat. Di Ali Imran ayat 124. Bentar Gus. Sayang sama guru. Siap. Ada kereta Gus. Jadi kita cut dulu. Tapi jangan dimatiin ya. Ini siap, karena siap. kelihatan kalau aku sayang sama dia. Lanjut Gus. Di Ali Imran. Jadi Ali Imran ya, ayat 102 di Quran surat Ali Imran ayat 124. Itu Allah menurunkan dan 125 ada 3.000 malaikat dan 5.000 malaikat. Di tambahan Anfal ayat 9 itu ada 1.000 malaikat.
kita ini Banyak banget sih, nah, Gus. di situ ada di yang 25 itu kan 5.000 malaikat bertanda. Sebetulnya ada misteri dalam tafsir itu. Tafsir itu beberapa ulama yang saya temui ada beberapa yang mengkajinya secara kaidah. Jadi kaidah tafsir itu ada dua Bang, yang umum ya. Dari apa namanya? Aklinya atau yang dari nasnya. Dalil-dalil. Tapi beberapa sufi itu ada isyarah atau yang satunya itu ya wah, nazir lupa saya malah. Jadi intinya satunya itu begini. Kita tidak kalau yang akliah kan hanya dengan akal, tapi kalau dalam para sufi atau ahli tasawuf itu dengan kolbinya, jadi isyarahnya. Nah, di situ kalau yang kita temukan dalam unsur periodik kan 118 ya. 118. Gus, kita ngomong gini nanti pemirsa ngebul nggak, Gus? Wah ya. Mau nih. Jadi ada 118 itu Bang. Nah, jadi yang harusnya ditemukan bertanda itu ada 5.000 Bang. Makanya ada tuh kalau kita bicara MCU ya, ada itu Iron Man nemuin ada unsur periodik baru. Nah, sebetulnya di Islam itu sudah ditemukan. Cuman kita sedang mencari. Makanya disebut emang Iron Man tuh agamanya Islam, oh Gus? iya betul itu ya, Islam. Ya kan? Kemarin sholatnya di mana? Di atas. Iron Man, manjada. Wah, mantep itu. Baik teman-teman semua, sebenarnya tema kita bukan tentang ini ya, tentang Rizky ya, tapi kita ngomong kemana-mana ya, Gus ya. Kemana-mana, oke. Ini tandanya naskahnya belum diketik. Belum diketik tapi nyambung Bukan sendiri. diketik aja, belum diketik. Diklik dari atas. Iya, diklik aja. Oke, sekarang daripada kita lari ke tema, karena ada ibu produser juga nih, Bu Noni. Halo Bu Noni. Ya, saya nih ngelihat laptop bukan berarti kita nggak paham, tapi biar nggak ngalor ngidul kayak gitu. Teman-teman, Rizky itu sudah diatur oleh Allah. Ya, jodoh, mati, dan rizki tentunya. Tapi kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus mengejar-ngejarnya? Bahkan opik weh, ada opik. Pik, waduh, ini kok. Assalamualaikum. Lagi nyasar ke sini nih Bang. Pik, menurut kamu rizki itu apa, Pik? Rizki apa menurut kamu? Rizki itu kemudahan hidup dalam taat. Terus? Rezeki itu kemudahan hidup dalam taat. Tidur, dan kemudahan hidup bersama Allah itu rezeki. Tanpa itu semuanya bukan, hanya tipu daya. Wah luar biasa ya. Luar biasa pengertian tipu dayanya itu, Bik ya. Tapi gimana mengukurnya kalau itu adalah tipu daya, Bik? Jadi gini, kadangkala rezeki yang datang, uang, pangkat, pencapaian, pengetahuan, tanpa Allah dia musibah. Dia semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Tapi dengan kesederhanaan jika menemukan Allah, dia menemukan segalanya. Dia menemukan yang sejati dalamnya. Gitu. Apik jawabanmu tuh udah ditemui di ustadz-ustadz ya. Ya. Ini jangan-jangan sufi ini, wali Allah itu. Pik, nanti tak ngobrol-ngobrol lagi sama kamu. Tadi sebelum mulai acara. Itu orang penting tuh. Iya, kalau bukan orang penting aku. Ayo Pak. Kalau bukan orang penting aku nggak mau. Tak jumbo. Ya. Siap. Oh, Om Ganteng. Ya siap. Oh, dia penanda alam salah satunya. Iya. Dia nggak mungkin aku terima, Pik, kalau dia bukan sesuatu, Pik. Siap. Ya. Aku izin dulu ya, Pik. Siap. I love you ya, Pik. Ya, love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bahkan rizki itu ada yang kita ikhtiarkan baru kita dapat. Ada yang kita harus jemput. Ya, contoh orang baru keluar negeri nih, kesini lo dik, gue bawa pistol nih gitu misalkan ya. Ada yang kita diam dia datang. Bahkan yang lebih hebat ini, ada yang kita bersembunyi, sengaja kita bersembunyi dari duniawi ini, kita dicari-cari. Oke, sekarang tadi kita ada selingan dari Gus, dari Opik ya, tidak rekayasa ya. Ini mudah-mudahan viral. Gelombangnya itu langsung tangkep langsung itu, Bari. Nyambung, ngeklik sendiri. Iya.
Kalau Opika bilang kamu orang penting, yo. Tapi nggak perlu dibilang gitu, sudah aku terima kamu. Rizky, perspektif yang umum dulu deh. Dan secara hakikat. Jadi secara yang umum itu kan rezeki itu cuman duit, terus kesehatan, ya. Secara yang garis besar umum kan seperti itu. Atau punya teman baik. Tapi rezeki secara hakikat itu adalah ketika kita mendapatkan mardhotilahnya atau ridhonya. Ridho, wow. Nah, kalau bicara tadi rezeki ada yang dijemput, ada yang datang sendiri, bahkan udah bersembunyi datang sendiri. Nah, itu dalam syarah kitab Hikam itu dijabarkan ada 2 makomat. Ada satu makomat itu asbab. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus kita butuh sebab. ikhtiar dulu. Harus jadi insinyur, artis, ya kan, mau jadi insinyur, mau jadi apa, kayak mau jadi dokter. Nah, itu membutuhkan sebuah asbab. Ada lagi makomnya tajrid. Nah, tajrid ini berarti dia hanya cukup diam, kalaupun yang ngajar atau apa, tapi tidak secara spesifik dia ngajar duit. Itu jadi duit begitu. Tetapi faktanya banyak kiai-kiai bisa bangun miliaran itu tanpa harus dia berikhtiar ini itu. Tapi maksud dari ikhtiar sendiri definisinya 3 Bang dalam kita. Atau definisi ikhtiar fiilnya itu dohir. Dohir itu misalnya tukang macul. Macul, dia habis macul. Dan fisiknya tuh yang bergerak. Ada lagi yang fiilnya itu akalnya yang bergerak. Maka dia dapat hanya cuma tanda tangan dapat duit. Yang ketiga dia cukup dengan batinnya yang bergerak. Maka justru dapat itu semuanya. Seperti ibarat gini Bang, ini ada baling-baling kipas ya. Kalau dia gerakannya cepat kelihatan nggak? Enggak. Kalau dia nggak cepat malah kelihatan. Tadi yang pertama dohir, tukang macul kelihatan, tapi dapatnya malah lebih sedikit. Tapi ada sesuatu yang lebih cepat, tapi dia tak nampak kelihatan. Dan yang bisa melihat hanya semakom, itu yang disebut li'riful wali ilal wali. Makanya misalnya kecepatannya 80 km nih, terus sebelahnya 80, bisa melihat. Tapi kalau kecepatannya udah lebih, nggak bisa ngelihat. Itu menarik nih ya. Tentu teman-teman capek lah, harus kerja, banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam ya. Saya sih sebenarnya nggak mengajarkan Anda untuk ke bab yang terakhir ya. Gimana dengan kecepatan itu dihadirkan gitu ya. Gimana caranya untuk ke makom itu? Nah, tapi di kitab syarah itu lagi tadi masih bersambung penjelasannya. Oh, masih. Jadi ada orang yang ditempatkan di makom itu asbab jika dia merubah bukan karena kehendakmu, artinya ada nafsu namanya syahwat khafiyah. Wah, saya mau hijrah aja nih. Udah saya berhenti dari pekerjaan inilah, ini terus dia hijrah dakwah padahal belum ada ilmunya. Akhirnya fatwanya ngawur, di demo dan lain-lain. Sholatnya akhirnya tidak menghadap ke Allah, tapi menghadap di depan ada yang demo saya. Itu yang masalah. Padahal mungkin jikalau dia di makom asbab, dia bisa jadi wali dengan menghadap karena apa? Kebutuhannya semuanya sudah selesai, dia tidak mikirin. Atau gini Gus, ada orang dia belajar, akhirnya dia menjadi orang yang paling tahu kalau dirinya sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Nah, itu sampai kepada pada bab itu dia memang tidak berilmu dan merasa paling bodoh. Tapi dia diperjalankan oleh Allah saat berbicara. Bab itu juga harus dijelasin Gus. Nanti orang berbondong-bondong ingin tahfiz Quran. Itu bahaya. Gimana? Ya itu gak apa-apa kuat kaki Gus ya. Siap. Masuk ke frekuensi 0. Makanya 1/0 itu kan infinity, tak terbatas. Maka ada juga rumus begini Bang. Harapan dibagi doa atau amalan lah, amalan kita dibagi harapan atau doa itu sama dengan hasil. Terkadang kita misalnya amalannya baru sholat duha, aljabar ya Gus, semua dikali-kaliin lah, karena ini matematis, semua ilmu ini ada bisa matematis, estetis. Allah itu ilmunya banyak, bahkan Allah ada sifat maha menghitung. Maka tergantung iya, makanya kita harus makanya kita bisa mengupas Allah ini dari segala sudut pandang. Kalau kita lihatnya Ghafurur Rahim, lihat pelacur pun adem ayem. Tapi kalau kita melihatnya Al-Adl, dikit-dikit nanti diadilin. Sebesar biji zarah diadilin lah di situ. Nah, ya, makanya ketika kita melihat ini sudut pandang tadi tentang perhitungan, jadi 1/0 itu kan sama dengan tak terhingga. Kadang kita amalannya misalnya katakanlah sholat duha misalnya. Mau minta rezekinya dapat mobil, dapat uang, dapat jabatan, ada 7, maka 1/7 malah yang dapat lebih sedikit. Tapi ketika semakin sedikit dia menginginkan sesuatu dari dunia ini,
maka dia menuju ke titik nol, maka yang didapat adalah yang tak terhingga. Jadi Allah tuh tidak terlalu suka sama orang yang ambisius ya. Karena itu membakar nafsunya sendiri. Makanya ketika kita mengikis, makanya kalau dalam kata Imam Syafi'i atau beberapa imam, itu jikalau seseorang itu mau mengikis, semakin kaya seseorang adalah semakin dikit kebutuhannya. Jadi bukannya dia punya uang 10.000, kebutuhannya 5.000, kaya dia. Tapi dia punya uang 1 triliun, kebutuhannya 1 triliun 1 rupiah, itu jadi miskin dia. Iya. Jadi azasnya bukan masalah banyak yang dia pegang, tapi sedikit atau banyak yang dia butuh. Makanya para sufi itu kadang sampai dia cuman makannya bisa dalam Risalah Al-Qusyairi bab tentang lapar, itu makannya bisa sampai 15 hari sekali. Jadi emang teman-teman semua, kita nih yang miskin harus ikhtiar berdoa sampai kita kaya. Ya syukur kaya hati juga. Kalau kita sudah kaya, sebaiknya kita hidup sederhana. Jangan ingin tambah kaya. Jadi kalau tambah kayanya boleh, Bang. Boleh. Tetapi kata Rasulullah begini, jadikanlah dunia dalam genggamanku, tetapi tidak dalam hatiku. Kalau di genggaman boleh mau sebanyak-banyaknya. Seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan beliau ini pengen miskin. Ya Allah, aku tuh takut nanti dihisab, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Beliau belanjakan semua hartanya untuk kurma busuk dengan asumsi pasti nggak laku dan pasti bangkrut. Tapi karena takdir dia ini kaya, di Ethiopia ada wabah yang obatnya hanya kurma busuk. Akhirnya Raja Ethiopia bikin fatwa, tolong yang punya kurma busuk saya beli 3 kali lipat, seketika kaya lagi. Jadi nggak bisa itu kalau dibilang wah nanti kanu ya kan. Wah nggak boleh kaya, bukan begitu. Karena sufi bukan masalah nggak kaya. Syekh Abdul Qadir Al Jailani kaya raya, bahkan kalau kita ziarah ke sana disembelin. Iklan. Jadi teman-teman gini ya, Allah ini ya Sami, ya Basir, yang maha melihat dan maha mendengar. Masya Allah. Ya. Kamu menderita tanpa air mata yang jatuh, Allah sudah tahu sebenarnya. Dan inilah bahasa-bahasa kemesraan dalam doa. Misalkan, ya Allah miskinkanlah aku, ya Allah kalau engkau bahagia, misalkan gitu ya. Kalau kau bahagia anak yatimku tidak makan, berilah aku kemiskinan. Ya nggak mungkin lah. Itu kekasihmu itu. Sekarang gini, kamu punya pasangan, yo. Kamu haus kan dibikinin minum, kamu lapar dibikinin makanan. Terus jangan dibandingin sama Allah ya, terus. Oh iya. Karena definisi kalau tadi bicara doa nih Bang, meluas dikit. Doa itu kan sebetulnya orang kan biasanya umum doa itu meminta. Nah terus ada dalil nih, barang siapa tidak berdoa sombong. Coba kita matchkan, barang siapa tidak meminta sombong, kurang match. Maka dalil itu sebetulnya bunyinya seperti ini tafsir penerjemahan. Ketika Nabi Adam diturunkan, apakah dia itu meminta? Tidak. Tapi Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu perendahan diri dan meninggikan Allah. Maka barang siapa tidak merendahkan diri di hadapan Allah dan meninggikan, dia sombong. Maka isi doa itu bukan meminta, tetapi merendahkan dirinya dan meninggikan Allah setinggi-tinggi. Iya. Merayu. Saya jadi ingat ini. Makasih Gus sebelumnya Gus. Ya. Jadi saya teringat apa esensi sujud. Sujud salah satunya adalah merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Ya, barang siapa yang sudah merendahkan hatinya, terus masih direndahkan oleh orang lain, kamu jangan panik dan jangan marah, karena yang maha tinggi nanti akan mengurus. Jadi orang yang sudah sholatnya benar itu cenderung gak pernah marah, jarang marah. Marah memang alamiah ya. Tapi kalau kamu sering marah kan melahirkan amarah dan ujungnya dendam. Jadi kalaupun marah itu karena Allah. Terus lu pernah marah, tapi karena Allah. Jadi makanya ketika begini, orang yang bawa pedangnya Allahu Akbar, tidak ada marah. Ya, tidak bukan karena nggak boleh juga mengatasnamakan Allah, Gus. Tapi marah jangan disalahartikan juga orang suka. Iya, maksudnya marahnya marah begini loh. Ketika kita melihat misalnya ada sesuatu. Sebentar gini, kalau menurut kamu aku marah apa enggak? Deketan dikit. Ya, siap. Enggak marah, gemes. Beda marah sama gemes. Karena ekspresi itu bisa ditangkap, kata Sayyidina Ali. Allahu Akbar, Vera datang juga. Kurus banget sekarang Vera langsing ya.
Ya Allah. Ya oke, gue podcast dulu lagi podcast. Hidup itu adalah proses dan proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau saya hidup takut akan berubah, sesungguhnya saya sudah mati. Atau saya tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati.